Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ustadz Fauzi selaku dosen pengampu kita dan teman-teman sekalian semuanya. Di sini kami dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Ahmad Zakin Amzaidan dan rekan saya Muhammad Fajrul Azmi Akbar akan mempresentasikan mengenai komponen-komponen pengelolaan kelas. Iya, di sini pembahasan kami yang pertama yaitu apa itu pengertian komponen-komponen pengelolaan kelas, dan yang kedua tentunya apa itu komponen-komponen pengelolaan kelas itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian komponen-komponen pengelolaan kelas. Komponen, kita akan membahas apa itu arti komponen dan pengelolaan kelas itu sendiri ya. Jadi yang pertama, komponen itu adalah bagian dari keseluruhan ataupun unsur. Nah, itu adalah pengertian dari KBBI. Jadi suatu bagian dari keseluruhan itu adalah komponen. Kemudian apa itu pengelolaan kelas? Pengelolaan kelas adalah usaha untuk menciptakan kondisi belajar agar kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan optimal. Maaf, itu tipe ya. Kemudian jika digabungkan, berarti apa itu pengertian komponen pengelolaan kelas? Adalah bagian atau unsur dari sistem pengelolaan kelas yang berfungsi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pengertiannya kita tahu bahwa komponen pengelolaan kelas ini merupakan sesuatu yang penting dalam kita mengatur kelas ya. Kenapa? Karena keberadaan unsur-unsur dalam komponen pengelolaan kelas itu dapat membantu dalam proses pembelajaran. Sehingga kegiatan belajar dan mengajar tentunya dapat dikontrol secara efektif dan siswa akan menerima pelajaran dengan baik. Nah, kondisi dan situasi pembelajaran akan berubah sebagai hasil dari pengelolaan kelas yang efektif. Kemudian kita masuk ke apa itu komponen-komponen pengelolaan kelas. Nah, di sini komponen-komponen pengelolaan kelas itu dibagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang kedua, ada keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang kondusif. Jadi komponen-komponen pengelolaan kelas ini terkait dengan 2 keterampilan. Nah, kita akan membahas keterampilan yang pertama, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, yaitu ada sikap tanggap. Nah, guru sebagai seorang pengelola kelas harus peka terhadap seluruh kegiatan pembelajaran dan kegiatan siswa. Yang pertama yaitu memperhatikan. Yaitu guru harus memperhatikan baik-baik ke segala arah di sekitar kelas dan pada setiap siswa secara bergiliran. Yang kedua yaitu ada mendekati. Maksudnya, di mana guru melakukan kontak mata dengan siswa yang mengganggu maupun yang rajin melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi guru harus bisa mendekati siswa secara personal. Kemudian yang ketiga, yaitu guru harus bisa mengakui. Maksudnya, guru harus bisa mengakui perilaku siswa yang baik
dan kondusif sambil memberikan kata-kata bijak dan teguran untuk siswa yang berperilaku kurang baik. Kemudian yang terakhir, sikap tanggap, yaitu menanggapi gangguan. Maksudnya menanggapi gangguan dan ketidaktertarikan dengan yang dilakukan siswa atau yang disebabkan oleh siswa. Yang kedua, yaitu adalah membagi perhatian. Jadi keterampilan guru yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang efektif terjadi jika guru mampu membagi perhatiannya di antara beberapa kegiatan yang berlangsung secara bersamaan. Nah, pembagiannya di sini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu visual dan verbal. Yang pertama visual, yaitu dengan kotak mata atau tatapan dengan gerakan tubuh lainnya. Ya, jadi secara visual, secara mata atau tatapan atau gerak tubuh. Dan tentunya juga secara verbal. Guru juga harus membagi perhatian kepada siswa secara verbal, tentunya yaitu dengan kata-kata atau dengan nasihat-nasihat yang diberikan kepada siswa. Kemudian keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal yang terakhir yaitu adalah pemusatan perhatian. Guru bisa mengambil inisiatif, mempertahankan minat kelas dan memberitahu siswa dengan membuat tanda bahwa dia bekerja dengan kelompok yang terdiri 3-4 anak. Nah, beberapa tindakan yang dapat dilakukan seperti memberi tanda dengan memilih siswa secara asal untuk menjawab pertanyaan. Jadi dengan seorang guru memilih siswa secara asal untuk menjawab pertanyaan, guru bisa mengembalikan pusat perhatian ya. Untuk membalikan fokus siswa kepada pelajaran lagi. Biasanya kan kalau di tengah-tengah pelajaran siswa sudah mulai capek atau sudah mulai tidak fokus ke pembelajaran. Yang pertama bisa dengan memberi tanda seperti tadi. Yang kedua dengan bertanggungan jawab, yaitu dengan meminta siswa bertanggung jawab atas keterlibatannya dalam suatu kegiatan secara individu dan kolektif mereka. Kemudian yang ketiga juga dengan bisa pengarahan, yaitu dengan lebih sering memberikan arahan dan instruksi mengenai pembelajaran yang jelas dan tepat untuk mencegah kebingungan siswa saat menerima pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu dengan penghentian, yaitu maksudnya dengan mencegah siswa secara terang-terangan berperilaku buruk untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. Guru secara lisan menegur atau mencegah siswa agar tidak mengganggu pekerjaan siswa lain dalam kelompok. Kemudian juga yang kelima yaitu dengan penguatan, maksudnya dengan memberi respon positif terhadap siswa agar siswa mempertahankan dan meningkatkan perilaku positifnya. Yang terakhir yaitu dengan kelancaran, dengan mendukung kelancaran dan kecepatan siswa dalam belajar. Kemudian kita masuk yang terakhir yaitu komponen yang kedua, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang kondusif. Keterampilan ini atau kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan guru untuk menanggapi gangguan yang terus-menerus dibawa oleh siswa dan mencoba untuk memperbaiki lingkungan belajar. Jika seorang siswa secara konsisten menyebabkan gangguan, meskipun guru menggunakan perilaku dan reaksi yang dapat diterima dan tidak berhasil, nah guru bisa meminta bantuan kepada kepala sekolah, konselor sekolah maksudnya, ataupun wali murid. Guru memiliki sejumlah alat yang terbatas untuk mengatasi perilaku siswa yang secara terus-menerus mengganggu kelas. Nah, beberapa keterampilan guru yang dapat digunakan untuk mengembangkan kondisi belajar yang kondusif ada 3. Yang pertama yaitu penyesuaian perilaku,
yaitu dengan mempertimbangkan untuk mengubah perilaku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan dengan menganalisis tindakan mereka. Kemudian yang kedua yaitu dengan pendekatan, tentunya mendekati secara langsung pada siswa yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengidentifikasi. Maksudnya dengan mengidentifikasi dan mengatasi perilaku siswa yang bermasalah tersebut, sehingga dapat menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut, sehingga kondisi kelas dapat kembali kondusif dalam belajar. Ya, jadi itu komponen-komponen pengelolaan kelas. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, kita bisa diskusikan besok di kelas. Jadi siapkan pertanyaan dan juga baca literasi yang lainnya agar nanti juga bisa menanggapi pertanyaan teman. Oke, mungkin cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.